Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam rahayu buat semua sedulur-sedulur, buat sanak katanggulo, buat teman-teman saya semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, disehatkan bersama keluarga, selalu semangat dan selalu optimis, selalu berkah, sehat waras selamat bersama keluarga, sehat bagas waras selamat dunia akhirat, insya Allah, amin. Alhamdulillah, di sini saya sedikit mau mengkaji lagi tentang dalam babagan perjalanan yang di situ masih menyinggung dalam babagan Satria Biningit, Ratu Adil. Satria Biningit sudah sering saya sampaikan. Satria Biningit seperti apa itu sistemnya, Ratu Adil, dan bagaimanapun hingga Al-Mahdi, Imam Mahdi itu masih proses perjalanan panjang sebenarnya. Kalau kita sebut di akhir zaman, itu semua saat ini sudah memang di akhir zaman. Semua tanda-tanda alam semuanya juga sudah bisa melihat bahkan dengan kasat mata. Semua yang ada kita sebagai manusia bumi hanya bisa untuk berserah diri, hanya bisa bersyukur dan usaha. Semua apapun itu adalah ketentuan atau keputusan Gusti Allah yang mempunyai, yang berwenang di jagat agung ini, semua alam. Lillahi Rabbil Alamin. Kita juga sebagai manusia, apapun yang menjadi perjalanan semua dari manapun, agar mendapat hidayah. Kesalahan ini sedikit saya membahas dari kesalahan-kesalahan para pejalan Satria Biningit. Semuanya itu hanya berjalan, semua banyak para satria di situ, mungkin bahkan para Ratu Adil semua berjalan makom dalam babagan perjalanan Satria Biningit. Hanya satu hal saja yang dibicarakan, hanya apa? Hanya harta. Hanya harta dan harta atau harta amanah yang dibicarakan, yang dikejar, yang diburu, hingga toh sampai saat ini mana? Belum selesai. Harta seperti apa dan bagaimanapun, ya meskipun di situ nanti ada harta apapun semuanya itu itu masih dirahasiakan, dan buat para pejalan yang di situ diperjalankan tahu tentang babagan itu, jika dikasih tahu sama siapapun dan bagaimanapun, itu juga adab buat perjalanannya, karena itu sangat rahasia. Yang namanya terbingit itu dari hal apapun juga masih terbingit. Yang ada hanya berjalan, yang selalu hati-hati. Karena menarik memang dalam babagan dongengan Satria Biningit, di situ ini bagi yang paham, buat semua teman-teman yang merasa Satria Biningit seperti itu. Menarik kalau kita bicara harta, kita berhalusinasi, ini itu semuanya pingin hidup enak, hanya berjalan, hartanya banyak dan bagaimanapun. Tapi di situ masih mempunyai sifat kita mungkin tamak atau apapun. Karena banyak yang kejebak, banyak yang terjebak tentang harta amanah seperti itu. Itu sebenarnya sering saya sampaikan di dongengan kami atau di channel kami ini. Banyak yang terjebak, bahkan di situ mencari harta amanah, pencairan, butuh harta lagi, buat ini itu malah nggak kunjung datang, akan rugi sendiri. Malah banyak urusan, banyak tanggungan, itu banyak korban. Yang di depan, yang merasa bisa untuk mencairkan,
pada tumbang, bahkan sudah banyak yang pada musnah karena pada kena dam. Itu banyak sekali yang saya amati dari apa dalam babakan perjalanan itu. Dan di situ mungkin harta satria pining ditemukan ini itu menarik, sangat menarik. Kalau kita bicara harta itu menarik sekali. Banyak yang melihat, banyak yang menonton, dan banyak yang mungkin di situ berhalu. Jadi males kita untuk bekerja atau berkarya. Harta satria piningit, harta apa yang ada di Nusantara ini ya kebudayaan kita, apapun semua saat ini. Harta yang saat ini nyata itu semua juga sistemnya sudah berjalan, sudah dibangun dari sedikit demi sedikit, semuanya juga nanti akan muncul ya. Harta itu ya udah semua udah tertata, itu sistem yang bekerja dalam babakan satria piningit, itu sistem ya. Sosok satria banyak, nanti mungkin nanti ada yang muncul seorang Ratu Mas Agung, Raja Mas Agung, atau Raja Gunung, itu juga itu sistemnya juga di sistem satria piningit ya. Ratu Adil itu adalah gelar keadilan Gusti Allah. Dari barat, tengah, atau dari timur mempunyai banyak para punggawa, banyak satria yang pada berjalan, pada mempunyai lakon di situ yang selalu hati-hati, selalu istiqomah. Insya Allah sampai tujuan yang paling utama dalam babakan perjalanan itu tuh buat keluarga, buat diri sendiri. Yang paling utama itu buat keluarga, diri sendiri. Semua bisa tertata. Otomatis dalam kehidupan Ratu Adil atau satria piningit itu kan, kalau kita bicara babakan perjalanan itu noto keluarga, noto rogo. Nah, baru itu semuanya noto negoro. Itu sistemnya udah itu udah sistem ya, udah otomatis ya. Kita mau ikut noto negoro, mau ikut ini itu, tapi keluarga kita sendiri tidak tidak dipedulikan, orang ditoto, rogo kita nggak ditata, jiwa kita nggak ditoto, ya gimana kita mau noto negoro? Jadi kebalik-balik. Jadi semua dalam babakan perjalanan itu akan kembali ke diri kita, kembali ke awal, kembali ke suwung. Kita mengengon itu kembali ke Jawa ini, kita ke suwung ya. Di perjalanan lagi kita kembali fitrah, semuanya yang pada kita mempunyai perjalanan yang di situ lagi sakit, semua diangkat penyakitnya oleh Gusti Allah, selalu kuat. Di situ kita hanya manembah, hanya pasrah sama Gusti Allah. Semua alam sudah berjalan, alam ini dilewati, semuanya hanya pasrah. Selalu bersyukur, diberi kesehatan sampai saat ini, diberi kekuatan lahir batin kita. Jauhi rasa iri dengki sama siapapun, sifat syirik. Kita hanya berjalan, meneruskan apa yang menjadi perjuangan para leluhur Nusantara. Insya Allah. Jadi jangan pernah terjebak dalam babakan Ratu Adil atau ini hanya yang dikejar hanya harta amanah. Meskipun semua itu nanti rezeki itu kuasa Gusti Allah, nggak disangka-sangka. Allah itu memberikan kepada kita yang paling utama itu adalah rezeki sehat waras selamat bersama keluarga. Itu yang paling utama. Insya Allah semua akan pinunjul, mendapat keberkahan, dan selalu berjalan di jalan Gusti Allah. Apapun, bagaimanapun alam ini adalah kuasa Gusti Allah. Yang hak, yang memberikan, yang apapun itu Gusti Allah. Jadi jangan pernah terjebak dalam babakan harta-harta amanah yang tidak jelas,
dijaga ini, dijaga itu, semua. Jagalah keluarga yang paling utama, jagalah perjalanan kita, jagalah hati kita, rasa kita, hingga kita mendapat rezeki berkah yang bermanfaat dunia akhirat, waras selamat. Itu yang paling penting. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan buat semua teman-teman, sedulur-sedulur. Saya minta maaf yang setulus-tulusnya jika banyak salah tutur kata kami. Kami minta maaf karena di sini kami bukan sifat untuk menggurui, saling gendu-gendu rasa, dan selalu mengasih peringatan hati-hati dalam babakan perjalanan itu. Semoga kita selalu mendapat hidayah dari Gusti Allah. Yang namanya rezeki, setiap manusia kalau sudah memang itu haknya, pasti akan diberikan oleh Gusti Allah. Tambah sabari, tambah ikhlasi, selalu legowo. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.